Salam, selamat pagi sahabat BSCD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, yaitu dari kitab Ulangan pasal 17 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh dengan perikop hukuman mati untuk penyembah berhala. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel diperintahkan untuk memelihara kesucian mereka dengan menyingkirkan dari antara mereka orang-orang yang hidup fasik dan melanggar perjanjian. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima bagian A mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Saudara, menyembah sesuatu yang bukan Allah tentu melanggar perintah Allah. Allah tentu akan marah dengan perbuatan itu. Kita tahu bahwa Allah penuh kasih sekaligus Allah yang Maha Kudus. Dan Ia tentu menghendaki umatnya untuk hidup suci di hadapannya. Allah tidak ingin kita merusak hubungan baik dengan mengecewakan Dia. Menyembah berhala adalah pelanggaran yang sangat berat, serta perbuatan dosa yang akan mendatangkan hukuman mati. Mati berarti kehilangan nyawa. Semua organ tubuh tidak dapat berfungsi, atau bisa juga berarti kita terpisah jauh dari Allah, hidup dalam keterasingan, tidak merasakan kasih dan karunia Tuhan. Nah, nas kita hari ini berbicara tentang hukuman mati yang akan diberikan kepada seseorang yang telah menyembah berhala atau yang telah melanggar perintah Allah dan telah berbuat dosa. Dikatakan pada ayat yang ke-6 di dalam nas kita, sebelum terdakwa dihukum, maka orang yang melanggar harus diperiksa baik-baik dan dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ketika keterangan yang disampaikan itu benar, maka hukuman mati pun dijatuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukuman mati itu mengerikan. Namun hukuman itu adalah hukuman yang paling tepat diberikan pada saat itu.
Hal ini dilakukan tentu dengan tujuan agar umat itu sungguh-sungguh sadar bahwa hanya Allah yang patut dan layak disembah. Umat hanya hidup dan bergantung kepada Allah, taat dan hormat kepada Allah, bukan kepada berhala. Kita tahu bahwa akibat pelanggaran tentu ada konsekuensi yang akan diterima oleh seseorang jikalau ia telah melanggar ketentuan dan ketetapan Allah. Akibatnya Allah memberikan hukuman kepada manusia. Tetapi walaupun demikian, walaupun Allah memberikan hukuman, Allah tetap Allah yang penuh kasih dan maha adil. Ia menghukum, tetapi ia juga mengampuni dan memberikan keselamatan bagi kita manusia. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sadar bahwa Allah telah menyatakan kebaikan dan memberikan keselamatan bagi kita. Dalam kesempatan ini tentu mari kita tetapkan hati dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Menyembah berhala atau menyembah patung-patung buatan tangan manusia serta menggantungkan hidup kepada hal-hal yang duniawi tentu tidak akan mendatangkan kebaikan, melainkan justru membawa kita kepada kehancuran. Karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membangun persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari dalam kesempatan ini kita hidup dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, bahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah perenungan firman Tuhan ini sungguh-sungguh bermakna dan menjadikan kita umat yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan sehingga kami dimampukan untuk bangun dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah setiap pribadi yang telah merenungkan firman-Mu hari ini diberikan hikmat agar mampu memilih dan menetapkan hati untuk selalu percaya serta mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Sertai kami dalam aktivitas dan berbagai kesibukan, bahkan pekerjaan kami hari ini. Sertai juga orang-orang yang kami kasihi, sertai dan berkati orang-orang yang mengalami berbagai pergumulan. Tolonglah mereka agar mampu membangun kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dan menolong kami untuk hidup dan berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.